Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda. Puji Tuhan ya, setelah 1 minggu kita nggak jumpa teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah Gerakan Pemuda. Hari ini Ica nggak sendiri nih teman-teman. Ica ditemenin sama Kak Feby. Hai Kak Feby. Hai, shalom semua. Kak Feby di sini sebagai pelayan firman malam hari ini. Juga ada Kak Theo sebagai liturgos. Hai Kak Theo. Nah teman-teman, sedikit menginfokan untuk tema kita 1 bulan ini. Tema besar kita itu adalah tentang gereja nih teman-teman. Dan subtema kita pada malam hari ini adalah pemuda GPIB, yang mungkin nanti akan kita kupas di dalam firman oleh Kak Feby. Mungkin sedikit pertanyaan nih Kak Theo. Menurut Kak Theo sendiri nih, pemuda GPIB itu apa sih? Nah, ini mungkin sangat universal ya, Kak. Jadi pemuda GPIB yang kalau misalnya menurut pribadi aku nih ya, kalau misalnya pemuda ini menggambarkan si sosok istilahnya si manusianya ini yang semangat dan berani nih. Nah, kalau untuk GPIB-nya sendiri juga kan menurut pribadi aku ini adalah gereja ya, teman-teman, dimana berarti sosok seorang yang berani dan juga semangat di dalam lingkup persekutuan iman di gereja sendiri. Nah, cuman menurut aku itu kan hanya untuk pandangan aku sendiri nih. Nah, nanti siapa tahu di dalam firman ini teman-teman dan juga Ica gitu ya akan kita kupas sih bersama juga sama Kak Feby nanti untuk sebagai pelayan firman. Nanti kita langsung akan sampaikan aja di dalam pelayanan firman hari ini. Jadi kita langsung nantikan aja sih. Gitu sih. Sedikit tadi dari Kak Theo, kalau pemuda GPIB itu apa tadi? Jadi menggambarkan sosok yang berani dan semangat. Sosok yang berani dan semangat teman-teman. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pemuda GPIB, kita harus berani dan semangat dong teman-teman. Sebelum kita lebih lanjut nih teman-teman, masuk ke dalam pemberitaan firman, masuk ke dalam ibadah ini lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus untuk ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, puji serta syukur Bapa, kami anak-anak-Mu boleh beribadah pada malam hari ini, mengucap syukur untuk segala pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, sehingga malam hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah walaupun melalui media virtual. Ya Bapa, di malam hari ini kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, agar juga Bapa apa yang kami dengar di dalam ibadah ini boleh menjadi kekuatan untuk iman kami. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa kami serahkan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita bersama-sama nih, kita sebelum itu kita memuji Tuhan, yaitu diambil dari lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas masa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dan juga menyanyikan lagu dari Lingkupiku, teman-teman. Setelah ini kita masuk dalam pelayanan firman. Pelayanan firmannya ini untuk pemuda GPB nih ya, yang tadi kita sudah dijelaskan juga sama Aicha sendiri. Nah, untuk pelayanan firman hari ini kita persilakan ke Kak Febi langsung. Ya. Baik, terlebih dahulu kita tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dengan mengikuti ibadah hari ini. Kita tetap perlu tuntunan Tuhan, kita perlu firman Tuhan, kita perlu jalan-jalan Tuhan, sehingga apapun yang kita sudah hadapi di sepanjang hari ini, kita boleh percaya bersama Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur, karena hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa biar di hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari lawatan Tuhan, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hal-hal dahsyat yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami akan mengakhiri hari ini dengan ibadah bersama Tuhan, karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan, karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda, selamat sore. Hari ini saya mau kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Mari kita sama-sama buka kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11. Ya. Jadi 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan pemuda, berkaitan dengan tema hari ini mengenai gereja dan pemuda GPIB, kita bersama akan coba membahas. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin dari Ica sama Theo akan bertanya. Boleh ya, nanti saya coba nanti coba menjelaskan, nanti Ica sama Theo bisa memberikan pertanyaan ya. Pengertian gereja. Banyak orang memandang gereja sebagai gedung. Ini bukanlah pengertian Alkitab mengenai gereja. Menjadi ironis bahwa saat ini seorang bertanya kepada orang, mereka pergi ke gereja mana? Biasanya mereka akan mengatakan Baptis, Metodis, atau denominasi lainnya. Seringkali mereka merujuk pada denominasi atau pada suatu bangunan. Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, ya, tetapi dengan orang, ya. Jadi mungkin nanti saya akan coba jelaskan juga mengenai pemahaman gereja dalam iman Kristen, gitu. Iya sih Kak, apalagi nih dari pribadi kita, saya sendiri nih Kak. Ya.
mungkin menarik nih teman-teman juga yang di rumah sama mungkin Ica, kita membahas 1 Korintus 3 ayat 11 ini. Apalagi nih ini sebagai kayak trademarknya GP ya, teman-teman bisa lihat nih sendiri. Cuman menarik buat aku tanyain nih kayak soal ini nih Kak, mungkin pemahaman tentang gereja dalam iman Kristen, apalagi kita sebagai pemuda gitu ya kayak di dalam situasi dan juga menghadapinya. Mungkin boleh dijelasin nih Kak, seperti apa kayak gitu. Ya, baik. Pemahaman tentang gereja dalam iman Kristen, ya. Gereja itu adalah komunitas spiritual dari orang-orang yang dipanggil dari luar kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Artinya, mereka-mereka yang telah percaya pada Yesus untuk keselamatan mereka, termasuk saya, mungkin Ica dan Theo juga, dan rekan-rekan yang ada di rumah. Mari kita baca satu ayat, ya, terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nanti Theo bisa bantu saya untuk bacakan ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa gereja adalah saya. Gereja adalah Ica, gereja adalah Theo, dan rekan-rekan yang ada di rumah. Saat ini sedang mendengar dan menyaksikan ibadah hari ini yang sudah dipilih dan diselamatkan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi pemenang. Itu ya dari ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini, ya. Gitu ya Kak. Ya. Sedikit mengupas tentang gereja sendiri nih Kak. Seringkali ada pertanyaan muncul, mungkin untuk Ica sendiri mungkin seringkali bertanya, sebenarnya gereja sendiri itu siapa sih pendiri ya? Siapa sih yang mendirikan gitu Kak? Baik. Ya, saya ngambil ilustrasi seperti GPIB ya. GPIB bukan dibangun oleh orang Belanda, mungkin dalam sejarahnya dibangun orang Belanda gitu ya. Sebenarnya GPIB bukan dibangun oleh orang Belanda atau suku Ambon, suku Batak, suku Jawa dan lain-lain. Tetapi berawal dari janji Tuhan kepada Petrus melalui pengakuannya. Nah, mari kita baca dari Matius 16 ayat yang ke-18 ya. Matius 16 ayat yang ke-18. Ya, siapa yang mendirikan gereja? Nanti akan terjawab melalui Matius 16 ayat 8. Bisa Derica bantu baca? Silakan. Dari Matius 16 ayatnya yang ke-18. Yes. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes. Janji ini memiliki dampak yang sangat besar buat kita semua pengikut Kristus. Ya, aku boleh dikatakan Yesus akan mendirikan jemaatku. Gereja didirikan oleh Yesus, bukan oleh manusia. Ya, udah kejawab ya. Jadi gereja didirikan oleh Yesus bukan oleh manusia. Memang Yesus akan memakai manusia dalam proses pembangunannya, tetapi dialah ahli bangunannya. Paulus menulis kebenaran ini sesuai dengan bacaan tema kita hari ini, yaitu 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi yang sudah kita bacakan, ya. Oleh kasih karunia Allah, Paulus bisa melayani Tuhan. Saat Paulus memberitakan mengenai Kristus, Tuhan memakai Paulus untuk meletakkan dasar, yaitu Kristus, di dalam hidup orang-orang yang diselamatkan, termasuk saya, Ica dan Theo, dan teman-teman yang ada di rumah. Ya, sebagai pemuda GPIB Maranatha tentu saja. Kita semua boleh dikatakan sebagai gereja perseorangan yang ada sebagaimana saat ini ada dikarenakan Kristus. Ya. Jadi saya, Theo, Ica dan teman-teman ini semua adalah gereja perseorangan, ya, yang kita ada dikarenakan Kristus. Itu, ya.
Mungkin ada pertanyaan lain selain kaitannya dengan pemuda mungkin khususnya. Boleh Ica atau Theo, silakan. Ya. Mungkin aku nih boleh nih Kak ya. Mau nanya lagi nih Kak, terkait juga pemuda nih ya Kak, kalau misalnya kita lihat di dari bahasan yang 1 Korintus ini, khususnya di GPIB kita nih, GPIB Maranatha Bandung sendiri, dalam di gereja ini, apakah yang mungkin sering terdengar saat mungkin pelayanan firman, misalnya pendeta bilang pemuda ini adalah tulang punggungnya gereja. Ya. Nah, mungkin boleh, ya mungkin majelis jemaat juga sering saat khotbah berkata seperti itu. Mungkin juga teman-teman orang tua yang lain juga mungkin sering mengatakan seperti itu. Nah, mungkin apa sih ini Kak? Boleh dijelasin mungkin si konotasinya sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar pemuda ini itu sebagai tulang punggungnya gereja? Ya. Kak. Baik. Kalau makna tulang punggung mungkin konotasinya agak ada beban berat kayaknya ya. Ada beban berat mungkin ya saya. Ya, baik. Ini pertanyaan sangat bagus ya dari Theo ini. Theo ketua GP kita ya, pemuda ya, GPIB Maranatha ya. Nah ini ya, pertanyaannya sangat bagus nih Theo. Saya bisa katakan tentu saja secara makna itu bukan. Ya, secara makna konotasi itu bahwa pemuda itu tulang punggung gereja. Ya, kenapa saya katakan bukan? Pemuda sekarang itu terlebih khususnya pemuda GP Maranatha adalah kader yang dipersiapkan, kader yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, itu sebenarnya. Ya, jadi bukan tulang punggung. Kalau tulang punggung nanti kesannya pemuda jadi berbeban berat ya. Ya, saya ambil satu ilustrasi panutan saya itu tokoh kekristenan sekarang. Ya, itu seperti mungkin Ica sama Theo tahu Dr. Terawan. Ya, Dr. Terawan itu tokoh Kristen yang menjadi panutan saya. Dia memiliki karakter seperti Kristus. Ya, dia seorang Kristen yang sekarang ini menjadi seorang pemimpin dalam bidang kesehatan sebagai seorang menteri, ya, pembantu presiden. Kita tahu sebelumnya dia adalah kepala satu rumah sakit angkatan darat di Jakarta. Ya, dia adalah penemu teknik untuk penyembuhan bagi pasien-pasien yang terkena stroke. Ya, jadi dia ada satu cara atau teknik yang dia temukan, di mana setiap pasien-pasien yang terapi itu selalu bernyanyi, ya, memuji Tuhan untuk kesembuhan setiap pasien yang datang berobat. Ya, apapun latar belakangnya, tidak hanya orang-orang Kristen. Ya, sepupu kita, saudara-saudara kita, sepupu kita dari agama lain juga diajak untuk memuji Tuhan. Ya, ini salah satu terapi dalam penyembuhan. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Dr. Terawan menjadi pemimpin. Ya, kita harus imani itu. Dan saat ini, walaupun dalam kinerja baiknya masih banyak orang yang tidak suka, ya, tetapi Tuhan tetap memberikan kemenangan. Dan sampai saat ini dia tetap dipercaya sebagai seorang menteri, ya, pembantu presiden. Nah, dari cerita Dr. Terawan ini, bahwa menjadi pemimpin nampak karakteristik jelas bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita sebagai jadi pemimpin dan jadi pemenang. Ingat itu, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, tadi sudah kita bacakan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, nah pertanyaan sekarang, kita sebagai gereja perseorangan, kita sebagai pemuda yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, harus memiliki karakteristik sebagai pemimpin dan pemenang. Tentu saja kita inginkan adalah karakteristik Kristus, ya, yang kita imani. Nah, berbicara tentang karakteristik, itu berbicara tentang perilaku. Nah, hendaknya perilaku bisa seperti harapan kita, ya, Yesus sebagai pemuda
agung kita. Ya, kita tetap mengambil contoh. Nah, untuk memenuhi karakter sebagai kepemimpinan harus memenuhi standar untuk menjadi karakter yang beriman dan saleh dan tetap akan sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan dan sesuai hukum kasih di dalam Alkitab. Ya. Saya akan coba bahas ada 10 karakter Kristen yang sejati. Yang pertama, ya, tulus. Bahwa kita harus memiliki sikap tulus. Tanpa memiliki gaya hidup yang munafik, boleh dikatakan, yang biasanya akan melihat orang yang akan terlihat saleh dan rohani, tetapi pada kenyataannya tidak disertai dengan kehidupan yang berubah. Ya. Yang kedua, karakter yang kedua yaitu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, ada di 1 Yohanes 4 ayat ke-8, ya. Hidup penuh kasih adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, karakteristik yang ketiga, ini menghormati. Ya. Teman-teman, kita tidak pernah hidup sendiri. Dan pastinya akan saling membutuhkan. Sehingga pentingnya ada saling menghormati satu sama lain. Kita harus tunduk kepada pemerintah dan harus menghormati semua orang apabila ingin dihormati. Dan apabila kita melakukannya dengan cara yang benar, maka kita telah menyenangkan Allah. Itu pun ada di 1 Petrus 13 ayat yang ke-27. Nanti Ica, Theo, dan teman-teman pemuda yang ada di rumah membaca. Ya. Yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu murah hati. Tuhan berfirman bahwa orang yang murah hati akan memiliki banyak kelimpahan. Dan apabila menabur dengan murah hati, maka kita juga akan menuainya dengan kemurahan hati. Itu ada di Amsal 11 ayat yang ke-25. Karakteristik yang kelima, kita harus memiliki rendah hati. Kuncinya ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kita. Ya, Yakobus katakan ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat yang ke-10. Ya. Kemudian karakteristik yang keenam, murni. Kemudian yang ketujuh, memberikan semangat. Yang kedelapan, karakteristik yang kedelapan itu setia. Yang kesembilan seterusnya bersyukur. Dan yang ke-10, memiliki iman yang sejati. Ya, itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin mewakili teman-teman Ya. di rumah dan mungkin Theo juga di sini. Ya. Kalau tadi kita udah tahu tentang gereja sendiri seperti apa, Ya. karakteristiknya sendiri seperti apa, otomatis kita harus melakukan dong Kak semuanya itu. Ya. Apa sih Kak yang bisa kita perbuat gitu, apalagi kita sebagai pemuda di GPIB atau pemuda Kristen, apa sih Kak yang bisa kita perbuat? Ya. Ya. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan Oktober, ya. Di mana di bulan ini kita semua akan merayakan ulang tahun GPIB, ya. Betul ya? Nah, sebagai pemuda, kita mempunyai andil untuk berperan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ya. Mari kita buka dari Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Ya. Kak Febi minta dibacakan oleh Ica sama Theo. Ya, boleh bersamaan. Ya, silakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Ya, saat ini apa yang harus diperbuat, khususnya sebagai pemuda, ya, baik Ica, Theo, dan teman-teman rekan-rekan yang ada di rumah, tentu saja, ya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan kita harus renungkan, ya. Yang pertama, inilah saatnya atau inilah waktunya untuk kita mempersembahkan semua apa yang kita miliki untuk Tuhan. Ya. Jadi waktu kita, inilah saatnya kita mempersembahkan semua apa yang kita miliki untuk Tuhan. Yang kedua, bahwa dalam pelayanan maupun pendidikan maupun di lingkungan pekerjaan, hendaklah kita melakukan apapun yang kita lakukan seturut perintah dan kehendak Tuhan Allah saja. Ya, mudah-mudahan dua hal ini bisa menjawab pertanyaan yang Ica tanyakan tadi ya, mengenai apa yang harus diperbuat khususnya sebagai pemuda. Ya, ada dua hal penting. Yang pertama tadi sekali lagi kita katakan bahwa waktunya kita untuk mempersembahkan mulai saat ini semua apa yang kita miliki untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Dan yang kedua, dimanapun, baik itu di pelayanan, pendidikan, di lingkungan pekerjaan sekalipun, hendaklah kita melakukan apapun yang kita lakukan seturut perintah dan kehendak Tuhan Allah saja. Ya, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Ya teman-teman, setelah kita mendengarkan, mungkin tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik ya, mungkin dari pribadi aku sendiri, dari Ica sendiri, juga mungkin dari teman-teman mewakili, mungkin pertanyaan teman-teman sendiri nih, mungkin dari pelayanan firman tadi boleh sudah terjawab. Cuman nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi, boleh lagi nih nanti teman-teman keep dulu aja. Nanti teman-teman kalau misalnya ada kesempatan lain juga kita akan bahas lagi lebih lanjut. Oke teman-teman, untuk melanjutkan lagi kita menyanyikan bersama-sama, menyanyikan lagu Tutur Kata teman-teman. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku,
yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam janjimu yang indah, ku berjalan di dalam janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oke teman-teman, kita satu dalam doa untuk ke dalam doa satu syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, selamat sore. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Kau telah kumpulkan Tuhan di dalam ibadah gerakan pemuda dalam virtual Tuhan. Tuhan, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kami tak jemu-jemu untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga mau bawa doa ini, doa syafaat ini terlebih dalam keadaan bangsa negara kami Tuhan, yang Kau tahu di dalamnya permasalahan apa yang kami hadapi Tuhan. Terlebih saat ini kami sedang mengalami dan juga menjalani Tuhan sebuah pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mau beserta dengan kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang gerakan pemuda rasakan juga Tuhan, umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, semoga kami juga dapat selalu terberkati Tuhan meskipun kami merasa kesusahan Tuhan. Tuhan juga mau beserta dengan kami Tuhan. Bagi kami, umat-Mu yang terkena dampak dari COVID-19 ini Tuhan, semoga dari pandemi ini juga kami bisa mendapat terang Tuhan, meskipun kami dalam kesusahan ini Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, gereja di Indonesia, terlebih untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Tuhan, GPIB, yang sedang menjalankan ibadah online. Tuhan, meskipun ibadah aktual kami belum bisa berjalan dengan secara normal, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun dan keadaan apapun yang kami rasakan, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Juga untuk presbiter, pelayan firman-Mu Tuhan, juga untuk kami pelayan pengurus gerakan PLK Tuhan, GPB Maranatha Bandung Tuhan, dimanapun dan dalam situasi apapun yang kami rasakan Tuhan, Engkau sertai Tuhan di dalam setiap kegiatan dan juga setiap aktivitasnya Tuhan, untuk menjalankan tugasnya di tengah pandemi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, di dalam rangkaian doa syafaat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Bapa untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur juga Bapa untuk firman yang boleh kami terima, boleh kami dengar di sore malam hari ini ya Bapa. Melalui firman yang telah disampaikan oleh Kak Febi, kami diajar ya Bapa untuk lebih mengerti, lebih memahami peran penting pemuda di dalam lingkup gereja, terkhusus di GPIB. Ya Bapa, di malam hari ini juga kami mau mendoakan bagi seluruh anggota gerakan pemuda GPIB Maranatha Bandung ya Bapa, dalam
kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya Bapa, dalam perkuliahannya, dalam hal apapun ya Bapa, usaha yang dijalani kiranya Bapa Engkau saja Allah yang memimpin kehidupan kami pemuda-pemudi GPIB, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Berdoa juga untuk pengurus gerakan pemuda, terkhususnya untuk di GPIB Maranatha Bandung ini ya Bapa. Pimpin kami sebagai para pengurus untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan kami, menjadi pimpinan yang baik bagi rekan-rekan kami ya Bapa, agar tidak ada kekecewaan yang kami berikan kepada rekan-rekan kami, terlebih khusus hanya kepadamu ya Bapa. Berkati pelayanan kami dalam gerakan pemuda ya Bapa. Juga kami mau berdoa Bapa untuk rekan-rekan kami yang sampai saat ini masih merindukan memiliki pasangan hidup. Tuhan, kiranya pasangan hidup yang daripada-Mu saja Engkau siapkan untuk rekan-rekan kami dimanapun ditempatkan. Pasangan hidup yang sepadan ya Bapa, yang Engkau berikan kepada rekan-rekan kami di gerakan pemuda ini. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, sedengkan telinga dan dengarkan doa kami, dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo semuanya, Shalom. Saya akan membacakan Warta Pelkat Gerakan Pemuda. Pertama, terima kasih kepada pelayan firman Diaken Feby Victor Akum, para petugas ibadah, serta rekan-rekan pemuda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, selamat ulang tahun bagi rekan-rekan yang menikmati berkat Tuhan dari tanggal 25 September sampai 8 Oktober. 3. Free promote bisnis di Instagram bagi rekan-rekan yang memiliki usaha di bidang pakaian, kuliner, dan lain-lain, dapat menghubungi admin Gerakan Pemuda di Instagram, langsung DM aja ke GP Maranatha BDG. Minggu depan, hari Kamis, 15 Oktober 2020, Gerakan Pemuda akan mengadakan sharing session via Zoom dengan tema Kenapa Gereja Penting untuk Pemuda. Diharapkan semua pemuda hadir ya via Zoom. 5. Bagi rekan-rekan yang memiliki bakat di bidang videografer, pemandu pujian, pemain musik, yang rindu melayani Tuhan melalui Gerakan Pemuda, rekan-rekan bisa menghubungi pengurus Pelkat Gerakan Pemuda atau DM ke Instagram Gerakan Pemuda. 6. Rekan-rekan dapat menyalurkan persembahan rekan-rekan melalui tayangan slide berikut ini. Sekian Warta Pelkat Gerakan Pemuda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Rekan-rekan, pergilah dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Ya di dalam iman